Tiga. Assalamualaikum Bu Jojor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu kabar Siska? hari ini Bu Jojor? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Bu Siska? Alhamdulillah saya juga kabarnya hari ini baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya Bu, hari ini saya dengar Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya sama teman rekan sejawatnya. Nah, boleh tidak kalau saya yang akan jadi observernya atau pengamatnya? Betul Bu, bahwa hari ini saya memang berencana akan melakukan coaching dengan rekan saya, dan silahkan Bu untuk observasinya. Iya, tapi sebelum proses coaching ini dimulai atau dilakukan, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan atau yang harus saya lakukan atau saya diskusikan dengan Ibu sebagai coachnya. Boleh nggak? Boleh Bu, apa kira-kiranya Bu yang ingin disampaikan? Ya, pertama-tama di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada kegiatan coaching tadi ini. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana caranya Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan yang menggali si coach ini untuk bercerita lebih leluasa menyampaikan keluh kesah atau masalahnya tersebut Ibu sebagai coachnya tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan atau yang coach berikan ini juga jangan lupa kegiatan coaching ini juga harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya adanya kemitraan, terus adanya proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan pertama kepada Ibu. 1. Ibu sebagai coach, kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang perlu saya kembangkan itu Bu, yaitu presence. Jadi saya harus memang hadir sepenuhnya untuk si coach. Saya akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari coach tersebut. Kemudian mendengarkan aktif apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh si coach, dan juga memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide agar keluar ide-ide dan solusi dari si coach tersebut juga. Itu yang jawaban pertanyaan yang pertama tadi ya Bu. Ini pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Itu yang ingin diobservasi. Yang akan saya kembangkan bagian spesifik yaitu mendengarkan aktif. Saya akan menjadi pendengar aktif bagi si coach, dan memang harus saya gali ide-ide dari diri si coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu rencana saya. Berarti di sini dengan Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot atau Ibu menggali terus, maka coach akan muncullah solusi dari diri coach tersebut ya Bu. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, atau yang ketiga, bagaimana atau apa yang Ibu inginkan dalam indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan proses coaching tersebut? Indikator yang saya inginkan yaitu si coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan si coach juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Itu yang ingin saya harapkan dari si coach. Baik Ibu, berarti untuk 3 pertanyaan tadi sudah terjawab. Demikian dulu diskusi kita dalam kegiatan pra-observasi ini. Selanjutnya Ibu bisa melanjutkan untuk melakukan coaching terhadap rekan sejawat Ibu tersebut. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Jojor. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Pak Dian. Ya, Bu Jojor. Mana kabar Bu Jojor? Alhamdulillah Pak Dian. Bagaimana dengan Pak Dian? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Jojor. Ya, cuma ada sedikit yang ingin diceritakan ini sama Bu Jojor. Ya, Pak Dian. Permasalahan saya. Iya. Jadi gini Bu Jojor, saya itu bingung Bu Jojor. Iya. Di akhir-akhir ini saya sering terlambat datang ke sekolah. Karena ya, rumah saya dengan sekolah itu jauh. Kemudian saya kan juga punya anak gitu. Jadi setiap pagi itu saya harus mengantarkan anak saya ke sekolah dulu. Nah itulah yang membuat saya sering datang terlambat ke sekolah. Dan itu mengganggu pikiran saya rasanya Bu Jojor. Di satu sisi saya mempunyai tanggung jawab di rumah, kemudian di sisi yang lain saya juga harus disiplin di sekolah. Gitu. Jadi rencana Pak Dian bertemu dengan saya hari ini kira-kira apa Iya, jadi tujuannya? saya bertemu dengan Bu Jojor ini menceritakan permasalahan saya supaya nantinya saya dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Bagaimana nantinya saya bisa mengkondisikan kondisi yang ada supaya nanti tidak mengganggu pikiran saya lagi. Jadi menurut Pak Dian tadi supaya tidak terlambat lagi dan tidak mengganggu pikiran. Jadi Iya. menurut Pak Dian apa rencana selanjutnya agar tidak lagi selalu terlambat dan bisa fokus ke sekolah? Iya. Nah jadi rencana-rencana atau strategi yang mungkin bisa dapat saya lakukan Bu Jojor supaya tidak terlambat ke sekolah, saya mengkondisikan di rumah begitu, tanggung jawab saya di rumah. Misalnya mempercepat setiap kegiatan atau tanggung jawab saya yang saya ambil di rumah. Misalnya mempersiapkan diri mulai dari mandi harus lebih cepat, kemudian menyiapkan diri, misalnya sarapan harus lebih cepat. Kemudian untuk mempercepat gerakan anak saya juga dalam mempersiapkan diri untuk bisa ke sekolah, berangkat ke sekolah. Kemudian mempercepat langkah juga dalam mengantar anak saya ke sekolah. Kemudian yang bisa saya lakukan juga adalah selalu melihat waktu. Saya kira begitu Bu Jojor ya. Selalu melihat waktu, mengkondisikan waktu, memprioritaskan mana yang penting, mana yang mendesak, itulah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Saya kira mungkin begitu Bu Jojor. Saya rasa apa yang ide-ide dari Pak Dian tadi itu persiapan diri untuk tidak terlambat itu sudah sangat bagus Pak Dian. Ya, insyaallah Bu Jojor. Dari bobot yang ingin Pak Dian, kalau saat ini berarti bobot yang Pak Dian sudah capai untuk keterlambatan itu berapa? Kalau kita misal dari 0 sampai 10 Ya. masih dalam tingkat berapa Pak Dian? Jadi saya kira Bu Jojor, kondisi yang saya alami ini kalau diskalakan lah begitu, Diskalakan ya. berada di kondisi 5 rasanya Bu Jojor ya, terkait dengan kedisiplinan saya, kemudian tanggung jawab saya di rumah gitu. Saya rasa di angka 5 Bu Jojor. Ya, jadi yang ingin Pak Dian capai di angka berapa kira-kira? Saya kira saya ingin mengharapkan itu berada di angka 8 sudah cukup adanya. Saya yang ke 8 itu maksudnya saya bisa menjalankan tanggung jawab saya di rumah, kemudian juga bisa disiplin datang ke sekolah. Saya rasa di angka 8 rasanya sudah cukup. Ya sudah, menurut saya juga memang udah bagus itu di angka 8. Jadi langkah Pak Dian untuk mendapat skala 8 ini kira-kira bagaimana Pak Dian? Iya, Agar baik. tercapai Iya. angka 8 ini. Jadi langkah yang dapat saya lakukan terkait dengan tanggung jawab saya di rumah, ya saya harus mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, mempercepat setiap kegiatan yang saya lakukan di rumah, ya, mulai dari mandi, kemudian sarapan, kemudian mempersiapkan segala hal yang perlu dibawa ke sekolah, kemudian mempercepat juga anak saya gitu untuk diantar ke sekolah. Kemudian karena jarak dari rumah saya ke sekolah ini lumayan jauh Bu Jojor, ya, jadi saya itu mungkin bisa lebih mempercepat langkah begitu dari rumah ke sekolah, ya, supaya lebih cepat juga sampai ke sekolahnya gitu. Nah kemudian
Saya kira Bu Jojo untuk persiapan lainnya, mungkin di awalnya itu misalnya sebelum saya datang ke sekolah itu, saya mempersiapkan segala hal yang perlu dibawa ke sekolah. Ya, saya persiapkan malamnya, misalnya seperti bahan ajar, kemudian administrasi lainnya, laptop dan lain sebagainya itu saya masukkan dulu dalam tas dan segala perlengkapannya supaya besoknya saya tidak terburu-buru. Saya kira begitu Bu Jojo. Kalau saya mendengar dari ide-ide Pak Dian tadi, langkah-langkah yang sudah Pak Dian lakukan ini, agak seru rasanya kalau memang Pak Dian sudah melaksanakan ini. Saya rasa bisa lah Pak Dian nanti akan mencapai angka 8 tadi. Memang mempersiapkan diri juga di rumah agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Kegiatan di rumah bisa terlaksana, apalagi ke sekolah juga tidak terlambat. Iya. Jadi tujuan akhirnya bagaimana Pak Dian? Tujuan akhir saya Bu Jojo, supaya saya juga datang ke sekolah itu disiplin. Itu tujuan akhirnya. Dimana saya ini kan sebagai guru Bu Jojo, tentu setiap kegiatan, setiap sikap, perbuatan dan juga tingkah laku saya di sekolah tentu akan berdampak kepada murid-murid saya. Setiap guru itu kan juga menjadi contoh daripada murid-muridnya, akan dicontoh oleh murid-muridnya. Apabila saya datang cepat atau disiplin, insya Allah murid saya akan disiplin. Tapi kalau misalnya saya datang terlambat, tentu juga berdampak tidak baik terhadap murid-murid saya. Nah itulah tujuan, saya kira tujuan akhirnya. Bagaimana saya bisa menjalankan disiplin ini, bisa datang tepat waktu. Di samping itu juga tanggung jawab saya di rumah sebagai kepala keluarga tidak saya abaikan begitu saja, dapat terlaksana dengan baik. Wah, rasanya seru dari ide-ide Pak Dian ini, mudah-mudahan memang bisa terlaksana. Kira-kira kapan Pak Dian akan laksanakan ini Pak Dian? Saya kira secepatnya Bu Jojo. Dalam minggu ini kan hari Sabtu, besok Minggu, hari Senin insya Allah akan langsung saya laksanakan, supaya dalam Senin itu langsung saya disiplin. Ya, hari Minggu saya persiapkan segalanya, hari Senin dan seterusnya saya akan berusaha untuk disiplin. Begitu Bu Jojo. Ada lagi kira-kira Pak Dian yang mau disampaikan? Ya, saya kira ini kegiatan ini kan perlu dukungan Bu Jojo. Saya perlu bantuan mungkin dari teman, dan saya mempunyai teman yang dapat membantu saya begitu, dapat mengingatkan saya untuk selalu disiplin. Saya mempunyai satu orang teman di sekolah yang selalu mengingatkan tentang kedisiplinan. Nah, inilah yang saya harapkan dari teman itu, dapat mengingatkan saya. Berarti Pak Dian membutuhkan seorang teman untuk mengingatkannya agar apa yang menjadi rencana dan langkah-langkah ini bisa terlaksana, dan mudah-mudahan memang teman ini nanti memberikan dorongan kepada Pak Dian. Insya Allah Bu Jojo. Dan saya juga nanti akan mendengar juga dari Pak Dian di pertemuan berikutnya apa hasil dari rencana ini, apakah berhasil apa tidaknya nantinya. Jadi Baik. kan mudah-mudahan nanti berhasil ya Pak Dian. Siap, Saya Bu tunggu Jojo. nanti juga Iya, kehadirannya. siap. Nah, nanti mungkin 2 minggu lagi kita akan berjumpa Bu Jojo ya. Nanti saya akan update tentang perkembangan dari permasalahan yang terhadap ini. Ya, saya berharap ya setelah mengobrol dengan Bu Jojo ini, saya merasa agak lega. Saya merasa dapat mengorganisir pikiran saya, dapat mencari solusi-solusi supaya saya dapat menjalankan atau mencapai apa yang ingin saya tuju. Dan mudah-mudahan berhasil Pak Dian, bisa terlaksana pekerjaan di rumah dan juga tidak tertinggal pekerjaan di sekolah, semua bisa terlaksana dengan baik. Saya rasa memang bisa Pak Dian. Ya, baik. Saya sekali lagi terima kasih Bu Jojo telah membantu saya dalam menemukan solusinya. Oke, kira-kira ada lagi Pak Dian? Saya kira cukup Bu Jojo. Oke lah, kalau memang sudah cukup, mudah-mudahan memang apa yang kita rencanakan ini bisa berhasil. Iya, baik. Kalau gitu saya permisi Bu Jojo. Iya. Terima kasih banyak Bu Jojo ya. Minggu depan ya Pak Dian. Iya, baik. Terima kasih Bu Jojo ya. Assalamualaikum Bu Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?